Waktu hampir menunjukkan pukul 7 malam, Arhan duduk santai di kursi pesawat jet pribadinya sambil menikmati minuman dingin yang disediakan pramugari. Sejak tadi ia begitu sibuk memeriksa peta pulau kecil yang menjadi tempat tujuannya. "Han!" Seruan itu membuat Arhan melirik ke arah pintu masuk. "Akhirnya kau datang, duduklah, sebentar lagi take off." Ia kembali fokus dengan ponselnya. "Ya, siapa lagi yang datang kalau bukan Alvin?" Dengan lemas Alvin beranjak duduk, menyadarkan tubuhnya yang terasa remuk. "Kita mau kemana sih jam segini? Aku bahkan belum mandi." "Jangan bilang kamu mau ke Singapura saat ini juga, padahal baru beberapa hari yang lalu kita pulang." "Tidak, kita akan ke pulau kecil yang dimaksud Kinos tadi siang." "Heh." Alvin nampak mencoba mengingat-ingat. "Tunggu, pulau kecil itu, maksudmu kita akan mencari Aina? Kau benar-benar percaya dia ada di sana?" "Bisa jadi." Arhan menoleh menatap Alvin. "Ini yang terakhir kalinya. Jika aku tidak menemukan dia di sana, aku akan berhenti sepenuhnya." "Hufet, kau selalu saja dadakan begini. Apa salahnya kamu kasih aba-aba dulu, jadi aku bisa bersiap-siap? Di sana pasti panas, aku bisa terbakar tanpa sunscreen. Aku juga belum mengatur ulang jadwalmu yang sudah tersusun 1 minggu ke depan. Kamu tahu, aku baru berbaring 5 menit setelah mengurus lukisan yang kamu beli bla bla bla." Alvin terus mengoceh, sementara Arhan sibuk mencari informasi tentang pulau yang akan ia kunjungi. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang panjang karena setelah naik pesawat, ia harus menginap di hotel, lalu esok hari melanjutkan perjalanan menggunakan mobil lalu naik kapal menuju pulau tersebut. "Aku kumpulkan lagi keberanian untuk mencarimu dan perjalanan kali ini adalah nyali terakhirku, Aina." Nia duduk di batang pohon kelapa yang telah tumbang, memandangi bintang-bintang di langit malam, sambil memeluk lututnya dengan erat. Setelah beberapa saat kedua matanya terpejam, merasai angin malam yang menerpa kulit wajahnya. "Hari ini tanggal 27, lagi. Dan setiap tanggal ini aku merasa sedang merindukan seseorang. Tapi siapa dia, aku ingin melihat. Seperti apa rupanya satu kali saja. Tolong hadirlah meski hanya di dalam mimpiku, malam ini." Keesokan harinya. Setelah semalam menginap di hotel, pagi ini Alvin dan Arhan menemui seorang yang datang untuk memberikan informasi tentang orang yang Arhan cari. Bukan Aina, melainkan Marcel. Saat ini target Arhan adalah Marcel. Seperti dugaan Arhan sebelumnya, nama Aina Kiara tidak terdaftar sebagai penduduk kota tersebut. Jadi ia hanya memfokuskan pencariannya kepada orang yang telah melukis wajah istrinya. Namanya Marcelino Abraham, usia 25 tahun, dia bekerja sebagai seorang penyedia jasa lukis dan tato di sekitaran pantai di pulau kecil. Marcel juga aktif sebagai atlet selancar dan jet ski. Dia masih single, seorang yatim piatu. Jelas seorang pria yang saat ini tengah duduk berhadapan dengan Arhan dan Alvin di kafe hotel. Arhan hanya mengangguk-angguk saat mendengar penjelasan dari salah satu orang yang pegawai senior di salah satu instansi P3 Merintah ETN, pendataan penduduk kenalan Pak Burhan. Sama seperti sebelumnya, sebisa mungkin ia menggunakan koneksi yang ada. Dengan bermodalkan nama, nomor ponsel dan nama pulau tempat Marcel tinggal yang Arhan dapatkan dari panitia pameran, ia bisa dengan mudah dan mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai pria itu. Ini alamat rumahnya. Anda bisa naik kapal feri selama 1 jam lebih dari Pekanbaru menuju pulau tersebut. Pulau itu sangat indah dengan 3 laguna, hutan bakau dan pasir pantai yang indah. Biasanya hanya wisatawan asing yang datang ke sana, sangat sunyi dan susah untuk dijangkau jaringan, jelas orang itu lagi.
Bagaimana aku bisa menghubungi anak kantor kalau di sana susah sinyal, bisik Alvin kepada Arhan. Alih-alih menganggapi, Arhan bahkan tak bergeming sedikitpun. Ia tetap fokus menyimak penjelasan orang tersebut. Setidaknya ia sudah memiliki alamat Marcel di tangannya. Masalah Aina benar ada di sana atau tidak, itu urusan belakangan. Baiklah. Arhan mengeluarkan ponselnya dan langsung disodorkan ke hadapan pria tadi. Silakan tulis nomor rekening Anda. Sebenarnya tidak usah repot-repot, Pak. Tapi kalau dipaksa ya. Dengan senang hati. Pria itu segera mengetikkan nomor rekeningnya di ponsel Arhan. Ini sudah, Pak. Arhan mengambil kembali ponselnya lalu segera mengirimkan uang melalui mobile banking. Sudah saya transfer, terima kasih. Ia berdiri dari posisi duduknya, diikuti oleh Alvin yang juga ikut berdiri. Sama-sama, Pak. Lain kali kalau butuh informasi, bisa hubungi saya lagi. Arhan hanya mengangguk lalu berbalik pergi. Terima kasih, kami pergi dulu, masih harus belanja pakaian dan lain-lain, ucap Alvin kepada orang itu lalu segera bergegas menyusul Arhan. Wah, pria itu dingin sekali, tersenyum saja tidak, ucap pria tadi sambil memeriksa notif uang masuk di rekeningnya. Astaga! Ia tercengang saat melihat jumlahnya. 50 juta. Sesampainya di dalam kamar, Arhan merapikan barang-barangnya di dalam koper. Kamu mau ke mall, kan? Tanya Arhan saat Alvin memasuki kamarnya. Aku tidak membawa apapun karenamu. Mana kartunya? Masa aku belanja dengan uangku sendiri, haha. Aku harus dapat uang transport dong. Arhan membuka dompet, meraih black card-nya dan langsung diberikan kepada Alvin. Tolong belikan aku kaos kaki baru beberapa pasang, aku lupa bawa. Cek, aku kadang heran, kenapa kaos kakimu hanya satu kali pakai langsung dibuang, kan bisa dicuci, ucap Alvin sambil melihat kartu sakti di tangannya. Kakiku mudah gatal, tidak nyaman. Paham. Melihat tatapan tajam Arhan membuat nyali Alvin menciut. Ia memilih diam lalu berbalik pergi meninggalkan kamar. Tak lupa ia menutup pintu sebelum pergi. Di sana, tepatnya di tepi ranjang Arhan duduk sambil menatap kalung kupu-kupu milik Aina yang selalu ia bawa kemana-mana. Masih berkilau seperti dulu, meski tak lagi pernah bertengger di tempat yang seharusnya. Bubu. Jangan lupa nanti beliin Alka kaos kaki Bayu ya. Arka bergelayut manja di paha Nia. Saat ada maunya, anak laki-laki itu sangat manja dengan tatapan seperti malaikat. Namun, saat sikap dinginnya kumat, ia bisa diam 1000 bahasa sampai mogok makan. Iya, nanti Bubu beli yang gambar dino. Nia yang baru saja selesai mengikat rambutnya, berjongkok di hadapan Arka. Tapi Arka tidak boleh nakal dan merepotkan Baba. Kalau waktunya tidur, harus tidur, kalau waktunya makan harus makan, tidak boleh turun ke bawah tanpa ditemani Baba, paham? Paham? Dah pelgilah Bubu, biar cepat beli aos kaki balunya, ucap Arka sambil menunjuk pintu keluar. Bubu malah diusir. Nenek saja belum siap bagaimana mau pergi, ucap Nia. Hari ini ia dan neneknya akan pergi ke pulau sebelah, kebetulan di sana sedang hari pasar, jadi mereka akan belanja kebutuhan warung makan, seperti bawang, cabai, dan lainnya. Arka, Baba datang, ucap Marcel saat menyibak tirai pintu ruang tengah sederhana itu. Syukurlah kau datang, tolong bawa Arka ke rumahmu sekarang. Sebelum dia banyak request, ucap Aina yang terlihat sangat lega saat melihat kedatangan malaikat penolongnya setiap kali akan bepergian. Arka bukannya banyak request tapi dia memang butuh. Marcel mendekat dan langsung menggedong bocah laki-laki itu. Setelah ini, kita naik jet ski saja, bagaimana?
Mau. Arka sangat girang hingga tertawa kecil. Sel, please jangan macam-macam. Nanti kalau dia besar, kamu ajak balapan juga tidak masalah, ucap Nia dengan tatapan tajam. Haha, aku bercanda. Ya sudah, aku pergi dulu. Marcel hendak berbalik, tetapi tiba-tiba saja kembali menatap Nia. Tidak ada ciuman sebelum pergi. Kedua mata Nia terbelalak. Maksudku, untuk Arka. Ah, kau ini, sudah tadi. Sana bawa Arka. Marcel dikeker lalu mengendong Arka keluar dari rumah tersebut. Untungnya rumah mereka bersebelahan. Nia dan neneknya membuka warung makanan seafood, sementara Marcel membuka jasa pembuatan tato dan melukis. Sesaat setelah kepergian Marcel, nenek juga selesai bersiap-siap. Mereka segera memberangkat agar tidak ketinggalan kapal pagi ini. Pukul 1 siang. Kapal yang membawa Arhan dan Alvin bersandar di pelabuhan. Alvin dan Arhan menyeret koper mereka menuju sebuah pangkalan ojek yang biasanya mengantarkan para wisatawan menuju tempat penginapan. Bisa antar ke alamat ini? Tanya Alvin ke salah satu tukang ojek. Oh, rumah Marcel, bisa-bisa. Silakan naik. Arhan nampak kesusahan saat hendak naik ke atas motor. Untuk pertama kalinya seumur hidup ia naik ojek. Selama ini ia lebih sering mengendarai mobil ataupun diantar sopir, tetapi demi memuaskan rasa penasarannya, ia rela bersusah-susah, kepanasan di pulau asing yang jauh dari pusat kota. Saat motor mulai melaju dengan kecepatan sedang Arhan nampak menikmati pemandangan yang jarang sekali ia temui di tengah riuhnya ibu kota Jakarta. Cukup banyak rumah panggung sejauh mata memandang, nelayan yang baru pulang melaut dan petani yang baru pulang dari ladang. Arhan masih tidak habis pikiran kenapa Kinos begitu yakin bahwa kemungkinan besar Aina berada di pulau tersebut. Padahal tempat itu sangat jauh dari lokasi Aina menghilang. Jika benar kamu di sini, pasti ada sebabnya. Cek, kenapa aku begitu percaya diri? Padahal Aina belum tentu ada di sini, tapi aku sudah siap kecewa, setidaknya aku sudah mencoba untuk terakhir kali, batin Arhan. Sekitar setengah perjalanan, akhirnya dua motor ojek membawa Alvin dan Arhan, sampai di depan rumah Marcel. Situasi nampak begitu lengang, tetapi pintu rumah tersebut terbuka lebar. Setelah membayar ongkos ojek, Arhan dan Alvin menyeret koper mereka menuju teras bangunan rumah kayu dengan 2 lantai yang begitu sederhana. Nia Seafood, ucap Alvin membaca tulisan di warung makan yang bersebelahan dengan rumah Marcel. Duh, aku jadi lapar. Apa kita tidak bisa makan sebentar, Han? Arhan menoleh dengan wajah datar. Oh, maksudku nanti, bukan sekarang. Warungnya masih tutup juga ternyata. Haha, ucap Alvin. Ia segera mengetuk pintu rumah Marcel yang terbuka. Permisi, apa ada orang? Hello. Sepada. Jangan terlalu berisik, santai saja, tegur Arhan. Bagaimana yang punya rumah mau keluar kalau aku tidak teriak? Alvin kembali melihat ke depan. Permisi, apa ada orang? Tak ada sahutan dari dalam. Hingga tiba-tiba seorang bocah laki-laki berjalan dari dalam rumah, menghampiri Arhan dan Alvin sambil menyeret bantal guling kesayangannya. Alvin terperagah melihat wajah bocah yang sangat tidak asing baginya. Hei, bayi. Apa Marcel ada di dalam? Diam, Om belisik, Alka mau tidur. Arhan mengerutkan keningnya saat mendengar respon bocah kecil itu. Kedua matanya memicing melihat bocah laki-laki yang menatapnya dengan begitu dingin. Sementara Alvin lagi-lagi tercengang. Ia membungkuk, menatap lekat bocah kecil yang sedang berdiri di depan pintu masuk. Wahaha, hei bocah, sikapmu mengingatkan aku kepada seseorang. Tatapan tajam, bibir berkerut, alis menukik.
Ih, kamu sama persis seperti Kanebo kering di samping Om ini. Ya ampun. Gemesnya Kanebo kering kemasan saset, kecil, imut. Bibir Arka bergetar hingga detik selanjutnya ia mulai menangis. Hua. Kau apa-apaan malah membuat anak orang menangis begitu, sahut Arhan terlihat kesal. Ya ampun, aku hanya bercanda, ucap Alvin yang tiba-tiba merasa bersalah. Maaf ya bayi, Om cuma bercanda. Arhan menghela napas panjang lalu mendekat, membawa Arka ke dalam gendongannya. Ia nampak bingung harus bicara seperti apa, karena ia tak pernah mengurus bayi sebelumnya. Sudah, Om tadi cuma bercanda. Ia mengusap-usap punggung Arka sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Cukup lama hingga tiba-tiba tangis bocah kecil itu mulai reda. Arhan menyentuh jari-jari kecil bocah laki-laki itu, dan entah mengapa perasaannya bergejolak. Seperti ada ikatan yang begitu kuat, ia yang dulunya tidak menyukai bayi, yang menurutnya merepotkan, kini merasa nyaman. Secara otodidak malah bisa membuat tangis bocah kecil itu reda. Lah dia malah tidur, ucap Alvin saat melihat Arka terlelap di bahu Arhan. Hei, siapa kalian? Marcel nampak kaget saat melihat Arhan mengendong Arka. Ia mulai berpikir negatif, jangan-jangan dua orang itu adalah penculik anak-anak. Lepaskan Arka, sekarang. Maaf Anda salah paham. Arhan mendekati Marcel dan segera menyerahkan Arka yang tadi sempat terlelap di pelukannya. Kami mencari seseorang dan bocah laki-laki ini keluar lalu menangis, maaf jika kami lancang. Marcel yang tadinya sudah siap untuk mendaratkan kepalan tangan di wajah Arhan, kini terlihat lebih tenang. Ia menggedong Arka yang sedang tertidur sambil menatap Arhan dan Alvin secara bergantian. Kalian siapa, dan ada keperluan apa? Alvin segera maju 2 langkah di hadapan Arhan. Jadi begini, atasan saya ini sedang mencari seseorang yang sudahlah. Alvin tak bisa melanjutkan ucapannya saat tiba-tiba saja Arhan menyumpal mulutnya dengan telapak tangan. Kami mencari Marcelino Abraham, kata Arhan sambil melepaskan telapak tangannya dari mulut Alvin. Ia telah mempunyai rencananya sendiri dan ia harap bisa mendapatkan informasi tanpa mengungkapkan alasan yang sebenarnya. Ya, saya sendiri. Marcel menelisik penampilan Arhan dan Alvin dari atas sampai ke bawah. Dari pandangannya, jelas ia bisa melihat bahwa kedua pria di hadapannya ini bukanlah orang sembarangan. Ada perlu apa ya? Arhan membuka ponselnya, memperlihatkan foto lukisan yang ia beli dari pameran. Beberapa waktu lalu saya membeli lukisan ini dari sebuah pameran. Lukisan ini sangat indah, Anda sangat berbakat. Saya datang kemari untuk menawarkan kerjasama. Kerjasama. Marcel nampak tak percaya saat mendengar ucapan Arhan. Bagaimana bisa seorang seniman amatir sepertinya diajak bekerja sama? Ia bahkan tak punya pengalaman. Kita bicara di dalam, silakan masuk. Arhan dan Alvin mengikuti langkah Marcel memasuki rumah, sekaligus tempat pembuatan tato dan lukisan itu. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan lukisan dan gambar-gambar tato yang biasa Marcel gambar untuk para pelanggannya. Silakan duduk, ucap Marcel mempersilakan. Saya akan bawa Arka ke kamar sebentar. Alvin dan Arhan pun duduk di sofa lusuh di ruang tamu sederhana di rumah tersebut. Han, sebenarnya apa yang kau rencanakan? Kenapa tidak to the point saja, kalau kita mencari Aina? Tanya Alvin berbisik. Aku punya firasat dia tidak mengenali nama itu, tidak bisa aku jelaskan secara rinci. Kita juga tidak bisa langsung menghakimi orang sebelum mengetahui kebenarannya. Perlahan saja tapi jelas, jawab Arhan. Tak lama, Marcel kembali dan langsung duduk di hadapan Arhan dan Alvin sambil meletakkan 2 botol minuman dingin yang ia ambil dari kulkas.
Silakan diminum. Maaf tadi saya agak kasar. Arka anak yang pemberani, kadang dia kesana kemari sendiri, jadi saya takut jika ada yang memanfaatkannya. Oh tidak apa, itu salah saya juga tadi tidak sengaja membuatnya menangis, sahut Alvin. Ia segera meraih minuman di atas meja, dan diteguk hingga tersisa setengahnya. Sementara itu Arhan dan Marcel saling menatap satu sama lain. Sebenarnya kerja sama seperti apa yang Anda maksud? Saya ingin membeli beberapa hasil lukisan Anda lagi. Jujur lukisan wanita yang duduk di tepi pantai hasil karya Anda sangat bagus, kalau boleh tahu siapa model wanita di dalam lukisan itu. Oh itu. Marcel nampak bingung harus menjawab apa. Terakhir kali saat Nia tahu ia menjual lukisan wajahnya, Nia sangat marah hingga memukul-mukulnya. Namun, ia kembali berpikir jika ini adalah kesempatan yang bagus untuk pelukis amatir sepertinya. Kalau aku dapat uang, aku bisa membelikan Arka sepeda listrik yang dia mau. Wanita di lukisan itu tetangga saya. Namanya Dania, biasa disapa Nia, kebetulan mungkin Anda lihat Nia Seafood di sebelah, itu miliknya. Arhan dan Alvin saling menatap satu sama lain. Sepertinya mereka memikirkan hal yang sama, mulai panik. Tidak percaya. Merasa semua mustahil. Namun, mereka tetap berusaha untuk terlihat tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan.